Khitmir, anjing Ashabul Kahfi. Assalamualaikum, namaku Khitmir. Aku merupakan anjing yang berperawakan lumayan besar. Kadang aku terlihat menakutkan, namun sebenarnya aku ini jinak. Khitmir merupakan nama yang diberikan padaku oleh para pemuda Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang kisahnya ada di dalam Al-Quran. Aku hidup di kota yang aman dan makmur di Afsus, sebuah negeri yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Namun sayang, negeri tersebut dipimpin oleh raja yang zolim, bernama Raja Dikyanus. Ia sungguh raja yang angkuh. Ia merasa dirinya lah yang paling hebat. Sang raja memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk menyembah dirinya. Barang siapa berani menentang akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hal ini membuat semua rakyat ketakutan. Mereka pun menyembah sang raja dengan patuh. Namun, ada sekelompok pemuda yang menolak untuk menyembah sang raja. Mereka bersikeras hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu saja membuat raja sangat marah. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap para pemuda itu. Allah lalu memerintahkan aku untuk melindungi para pemuda ini. Aku pun membimbing mereka ke sebuah gua di kota aman, Yordania. Mungkin saja anjing ini merupakan utusan Allah untuk menyelamatkan kita semua. Aku menjaga gua dengan penuh siaga. Tidak ada yang boleh mendekati mulut gua. Setiap kali ada yang mendekat, aku selalu menggonggong dengan sangat keras. Orang-orang takut mendengar suaraku. Mereka mengira aku adalah anjing yang buas. Hingga suatu ketika, rasa kantuk yang sangat hebat menderaku. Begitu juga dengan para pemuda. Kami pun tidur terlelap di dalam gua. Entah berapa lama kami tertidur, hingga akhirnya rasa lapar yang tak tertahankan membangunkanku. Aku lihat para pemuda juga masih tertidur. Kubangunkan mereka satu persatu. Aku menggonggong sekeras-kerasnya hingga mereka terbangun. Mereka semua merasa heran sama sepertiku. Begitu terbangun, rambut dan jenggot mereka tumbuh begitu panjang dan lebat. Oh, lihatlah jenggot ini, panjang sekali. Berapa lama kita tertidur? Oh, ini sungguh aneh. Salah satu dari mereka pun mengajakku untuk turun ke kota untuk membeli makanan. Suasana kota begitu berbeda dengan terakhir kali kami meninggalkan kota. Uang yang para pemuda ini bawa sudah tidak dapat digunakan lagi. Uang itu sudah tidak berlaku. Dari mana kalian mendapatkan uang? Ya sudah tidak dipakai sejak 300 tahun lalu. Dari kejadian tersebut, mereka pun tahu jika mereka telah tertidur ratusan tahun. Raja sudah berganti kepemimpinan. Kota tersebut kini dipimpin oleh raja yang alim dan bijaksana. Besar penyelamat Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan ikan yang sangat besar. Aku suka hidup di dasar lautan yang dalam. Inilah kisahku bersama Nabi Yunus alaihissalam. Dahulu diutuslah seorang nabi bernama Yunus alaihissalam. Setiap hari, Nabi Yunus berbicara dari satu orang ke orang lainnya. Dia berjuang menyebarkan ajaran yang benar, yaitu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Bertahun-tahun, Nabi Yunus berdakwah. Namun, usahanya sama sekali tidak berhasil. Kaumnya masih saja menyembah pada hal selain Allah. Nabi Yunus pun merasa lelah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya.
Dia naik ke sebuah kapal dan pergi ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, aku melihat kapal Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing diterpa badai besar. Ombak besar menerpa. Kapal pun menjadi oleng. Oh tidak, bagaimana jika kapal itu tenggelam? Badai yang tidak kunjung reda membuat kapten mengambil keputusan sulit. Buang semua barang-barang ke laut. Kita harus membuat kapal ini seringan mungkin. Walaupun sudah dikurangi muatannya, namun tetap saja kapal masih oleng. Maka kapten memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Pengundian pun dilakukan. Berkali-kali nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Aku melihat Nabi Yunus alaihissalam didorong dari atas kapal. Dia pun tercebur ke laut dan langsung ditelan ombak. Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing oleh ombak yang bergejolak. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkannya. Tunggulah aku, Nabi Yunus. Aku akan menangkapmu. Berlindunglah di dalam mulutku. Nabi Yunus alaihissalam memang aku masukkan dalam mulutku. Namun, ia masih tetap hidup. Aku tidak menyakiti ataupun melukainya. Dia aman berada di dalam tubuhku. Aku harus berjuang melewati badai ini dan mencari daratan terdekat. Aku terus berenang mengarungi lautan yang luas. Dan aku pun mulai panik. Nabi Yunus bisa saja terluka jika terlalu lama di dalam tubuhku. Oh, di manakah pantai terdekat? Apakah ada pantai di dekat sini? Akhirnya, aku menemukan sebuah daratan. Aku pun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Sesampainya di sana, kulihat Nabi Yunus alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi keselamatan. Nabi Yunus alaihissalam pun melanjutkan kembali dakwahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi Nabi Yunus alaihissalam. Laba penyelamat Nabi. Assalamualaikum. Aku merupakan laba-laba kecil penghuni gua. Walaupun badanku kecil, aku telah berjasa menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya loh. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah dan para sahabatnya harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa sahabat telah sampai di Madinah. Namun, Rasulullah dan Abu Bakar masih tertinggal di belakang. Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa berhijrah untuk menghindari kekejaman suku Quraisy. Meskipun kakek Rasulullah merupakan orang terpandang, namun tidak mengurangi kekejaman mereka. Setiap saat, mereka selalu mencari cara untuk mencelakakan Rasulullah. Pasukan Quraisy begitu gigih mengejar Rasulullah, dan kini beliau terpisah dari rombongannya. Abu Bakar segera meminta beliau untuk bersembunyi di dalam gua. Rasulullah dan sahabatnya masuk ke dalam gua. Inilah awal perjumpaanku dengan Rasulullah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku membuat jaring dengan cepat menutupi mulut gua. Seekor burung memperhatikanku dengan seksama. Apa yang kau lakukan di situ, hai laba-laba? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk membuat sarang di mulut gua. Aku harus menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya. Tidak lama setelah jaringku selesai, pasukan kafir itu benar-benar datang. Mereka berkumpul di depan mulut gua. Semak-semak dibabat habis, tidak menyisakan satupun tempat bersembunyi. Aku diam mematung ketika salah satu prajurit menatap ke arah mulut gua. Ayo kita periksa ke dalam gua, pinta salah satu prajurit. Percuma kau masuk ke sana. Lihatlah laba-laba dan sarang burung itu. Jika Abu Bakar masuk ke dalam gua, tentunya sarang laba-laba itu rusak dan sarang burung itu tidak ada di sana, sahut prajurit lainnya.
Maka, pergilah pasukan itu meninggalkan gua. Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sahabatnya berhasil lolos dari kejaran pasukan Quraisy dan sampai di Madinah dengan selamat. Israil dan sapi betina. Assalamualaikum. Aku adalah seekor sapi betina yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku disebutkan dalam Al-Quran atas jasaku mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Kisah bermula ketika seorang saudagar kaya bernama Yasir meninggal dunia. Kematiannya meninggalkan sebuah misteri. Orang-orang ramai membicarakan kematiannya. Aku pun bertanya pada sapi di sebelahku, apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya? Mereka masih penasaran akan siapa yang membunuh Yasir. Belum ada yang berhasil menangkap pembunuhnya. Selang beberapa waktu, mereka menemui Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Nabi Musa alaihissalam menyuruh agar mereka menyembelih seekor sapi betina yang tidak cacat dan berwarna kuning kemerah-merahan. Awalnya, mereka tak percaya. Namun setelah dijelaskan bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menyetujui. Maka, aku pun dipilih karena tak ada sapi lain yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sama sekali tidak menolak. Aku dibawa ke sebuah tanah lapang. Kaum Bani Israel mengelilingiku. Sesaat kemudian, aku pun disembelih. Aku disembelih di dekat jasad Yasir. Mereka memotong tubuhku menjadi beberapa bagian. Hampir mirip dengan menyembelih hewan biasa untuk dimakan dagingnya. Beberapa bagian tubuhku ditempelkan pada tubuh Yasir. Subhanallah, tubuh Yasir tiba-tiba bergerak. Yasir segera menunjuk pembunuhnya dan menceritakan alasan kenapa ia dibunuh. Semua orang pun tercengang. Setelah mengemukakan pembunuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kembali jasad Yasir. Itulah jasaku dalam mengungkap pembunuhan di masa Nabi Musa alaihissalam. Burung pembawa kabar. Aku adalah seekor burung. Namaku Hudhud. Aku diperintahkan Allah untuk membantu perjuangan Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung. Hampir semua temanku berkumpul bersama beliau. Hanya aku sendiri yang tidak bisa hadir karena aku sedang mencari berita penting. Aku membawa berita dan kemudian menghadap kepada Nabi Sulaiman. Baginda Raja, Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba telah berbuat syirik. Dia menyembah kepada matahari. Nabi Sulaiman kemudian menulis sepucuk surat dan meminta Hudhud untuk menyampaikannya kepada Ratu Bilqis. Hudhud pun langsung pergi ke Kerajaan Saba dan menjatuhkan surat tepat di hadapan sang ratu. Ah, kertas apa ini? Seperti sebuah surat. Apa-apaan isi surat ini? Sungguh penghinaan bagiku. Ratu Bilqis gemetaran membaca surat tersebut. Surat tersebut berisi ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis merencanakan sesuatu untuk melawan Nabi Sulaiman. Saat itulah aku bertugas untuk mengawasi dan melaporkan semua rencana Ratu Bilqis. Berkat informasi dariku inilah, Nabi Sulaiman berhasil meyakinkan Ratu Bilqis bahwa tak ada yang layak disembah selain Allah. Akhirnya, Ratu Bilqis beserta rakyatnya
beriman kepada Allah dan percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah. Adik-adik yang soleh, itulah jasaku kepada agama Allah. Akulah burung pembawa berita. Adik-adik tidak boleh kalah dengan hudhud ya. Mulai sekarang adik-adik harus rela berjuang dan berkorban untuk agama Islam.